Halo anak-anakku, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai tema lanjutan kita ya. Hari ini tema pembelajaran kita adalah Maria, teladan hidup beriman. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari Bunda Maria. Hari ini kita akan mencoba bersama-sama memahami makna ketaatan dan dalam menanggapi kehendak Allah. Dan melalui nanti kita baca dari teks Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan meneladan sikap Maria dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya makanan yang sehat, serta jangan lupa memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jangan berada dalam kerumunan, jaga jarak. Satu lagi, kita juga harus berolahraga supaya kita tetap sehat. Nah, anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia, yang dilahirkan dengan pengantaraan Bunda Maria, yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita hidup di dunia ini pasti ya, tidak selamanya kita merasakan kebahagiaan. Dan tidak selamanya juga kita merasakan kesengsaraan. Nah, meskipun ya hidup kita penuh dengan penderitaan, atau sering terjadi atau sering mengalami penderitaan, atau serba kekurangan, kita harus tetap yakin akan kebaikan Tuhan. Bahwa kita tidak pernah kehilangan harapan akan kebaikan Tuhan. Kalau kita dalam keadaan kekurangan, dalam kondisi yang menderita, ya tetap berharap kepada Tuhan, maka di kondisi yang menyenangkan kita akan lebih mudah untuk berpengharapan dan menaruh harapan kepada kebaikan Tuhan. Nah, anak-anakku, ketaatan iman yang kita miliki akan terpancar dalam seluruh perilaku hidup kita. Maka kita tidak bisa mengatakan saya beriman kalau perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang kita imani, ya. Nah, anak-anakku, kita harus juga belajar untuk memasrahkan diri kita secara total kepada Allah. Karena apa? Karena seluruh hidup kita adalah milik Allah. Kita tidak memiliki hidup kita. Kita dimiliki oleh Allah. Dari Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, anak-anakku, meski dalam kekurangan, ya kita harus dapat senantiasa berbagi kebahagiaan juga kepada sesama kita. Ini tantangan buat kita. Jangan menunggu kita kaya atau berkelebihan baru kita bisa berbagi kebahagiaan. Tetapi dalam kondisi kekurangan, kita harus tetap dapat berbagi kebahagiaan kepada sesama. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saya bacakan ceritanya, teman-teman anak-anakku juga bisa membaca ya, silakan juga bisa buka kitab sucinya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anakku, untuk mendalami pembahasan dari Injil Lukas ini, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, yang pertama, apa inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Ya, sangat jelas itu ya. Terus nomor 2, bagaimana tanggapan Maria terhadap warta malaikat Gabriel? Bagaimana tanggapan Bunda Maria tadi? Nomor 3, resiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? Resikonya apa? Ya, jelas dalam tradisi Yahudi, ya ketika orang harus hamil tanpa seorang suami, maka hukumannya jelas hukuman sosial ya. Mungkin akan di dia akan mungkin dihukum rajam ya, dilempari dengan batu ya. Nah, itu resiko-resiko yang mungkin akan terjadi, tetapi Maria mengabaikan resiko itu ya. Kemudian nomor 4, apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? Kira-kira apa kalau kalian baca dari ayat 26 sampai 38 tadi? Ya. Nomor 5, teladan apa yang dapat kamu ambil dari sikap Maria tersebut? Kira-kira teladan apa? Ya, seperti sudah disinggung di awal pembelajaran tadi ya. Nah, anak-anakku silakan take your time, silakan kerjakan, videonya bisa di-pause dulu, ya, kemudian silakan untuk dikerjakan. Setelah selesai nanti kita bisa lanjutkan lagi. Nah, anak-anakku, ketika sudah selesai, kita akan bersama-sama mencoba melihat bagaimana sih perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena Bunda Maria percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka Maria menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya dengan berkata, "Lihatlah aku, ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, anak-anakku, dengan sepenuhnya Maria menerima kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya bagi atau sebagai hamba Tuhan, ya, dengan menerima segala bentuk resiko yang mungkin akan harus Maria tanggung, termasuk mungkin keselamatan dirinya. Nah, Maria secara aktif digunakan Allah dengan iman serta kepatuhannya turut melaksanakan penyelamatan umat manusia. Tanpa iman Maria, tanpa kesiapsediaan Maria, maka keselamatan tidak mungkin terjadi. Nah, anak-anakku,
Keseluruhan hidup Maria, ya terutama saat pencobaannya yang terakhir, yaitu ketika Yesus putranya wafat di kayu salib. Imannya tidak goyah. Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Karena itu, gereja, ya terutama gereja Katolik, menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh sang perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Dalam hidup sehari-hari, kita harus memandang setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari rencana dan karya Allah yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Dari hari ke hari, hidup kita harus semakin berpadanan dengan kehendak Allah sendiri. Inilah sikap iman yang harus kita teladani dari Bunda Maria. Sikap ketaatan iman, berpasrah bahwa segalanya atas kehendak Tuhan. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya minta kita untuk sama-sama merefleksikan bahwa dengan kata-kata Maria, lihatlah aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata Bunda Maria ini menunjukkan ketaatan iman yang sempurna. Maka pertanyaannya yang harus kalian jawab dalam refleksi kali ini adalah, bagaimana dengan sikap kita ketika menanggapi panggilan dan kehendak Allah? Kalau Maria mendapat tugas untuk mengandung dan melahirkan Yesus, bagaimana dengan kita? Kita dipanggil, kita mau supaya kita melaksanakan kehendak Allah. Maka bagaimana sikap kita? Apakah seperti Bunda Maria atau kita mungkin enggan untuk meneladan Bunda Maria? Kemudian yang kedua, apakah masih tawar menawar ketika kita mendapat panggilan Tuhan? Ya, mungkin kalian mungkin secara pribadi ya memiliki keinginan dalam hatimu, aku ingin menjadi seorang suster, aku ingin menjadi seorang pastor atau bruder. Itu juga merupakan panggilan dan tawaran Tuhan. Apa kita masih tawar menawar? Ah, aku nanti tidak boleh sama ibuku atau ayahku. Nah, itu yang harus kita juga refleksikan. Dan panggilan Tuhan yang lain, misalnya untuk bertindak kasih terhadap sesama kita. Apakah kita juga masih tawar-menawar? Kemudian, sanggupkah kita penuh ketaatan iman melaksanakan kehendak Allah? Ini pertanyaan yang sangat mendalam bagi kita. Apakah kita ya dengan penuh iman melaksanakan kehendak Allah, atau kita hanya mau melaksanakan kehendakku sendiri? Nah, sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama? Ya, ini yang juga menjadi pokok permenungan atau refleksi kita. Jadi kalau Bunda Maria sebagai tanda agung keselamatan, tanpa iman Maria, keselamatan tidak mungkin terjadi. Sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama? Misalkan dengan saling berbuat baik, pernahkah kita selalu berbuat baik? Atau berbelas kasih pada yang kekurangan? Memberi penghiburan pada yang kesusahan? Membantu teman yang kesulitan dalam belajar misalnya, atau dalam masa pandemi seperti ini? Anak-anakku, silakan dalam keheningan kamu refleksikan semuanya ini, kamu jawab. Coba dijawab supaya apa? Supaya memang kita mampu masuk ke dalam diri kita. Apakah memang iman kita ini mau kita perjuangkan, kita wujudkan dalam tindakan dan karya kita. Nanti setelah selesai hasil tulisanmu silakan nanti ditulis di buku dan nanti hasilnya dikumpulkan. Nah, anak-anakku, silakan selesaikan ini, ya, take your time. Silakan ambil waktu beberapa saat, nanti silakan untuk dilanjutkan videonya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan doakan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi ya, yang ada tugas yang harus kalian kumpulkan sebagai hasil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah jawaban atas pendalaman penemuan gagasan dalam kitab suci tadi ya, dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kemudian yang kedua, hasil refleksi pembelajaranmu hari ini yang baru saja kalian selesaikan. Oke, silakan kumpulkan ya nanti lewat WA pribadi atau nanti akan dikirimkan link memakai Google Form ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati ya. Kalau ada pertanyaan dan saran juga boleh dituliskan di halaman komentar ya. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke? Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia bersamanya kelak di surga. Maka kita diundang hari ini untuk meneladan iman seperti Maria yang mau dengan taat dan rendah hati melaksanakan kehendak Allah. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Tuhan berkati. God bless you.